Masya Allah, jazakallahu khairan Ustadz atas penyampaian ilmunya mengenai kajian online kita dengan berjudul Kunci Pemugar Rezeki. Sebelumnya, Umi Adel infokan kepada peserta kajian pada hari ini untuk mengisi link absensi dulu ya, yang sudah tersedia di kolom chat. Baiklah, sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Umi Adel persilahkan kepada peserta kajian yang ingin bertanya langsung, bisa mengaktifkan raise hand, atau pertanyaannya bisa diajukan ke nomor WA yang sudah dikirim ke kolom chat ya. Mungkin bisa langsung di raise hand untuk yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Nur Fitri Hadi. Tidak ada. Baik, Umi Adel akan langsung bacakan pertanyaan. Ada di chat sepertinya. Iya, ada di chat Ustadz. Oke, pertanyaan pertama, Ahsanallahu alaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikum. Jika selama ini penghasilan pemasukan bulanan bertambah, namun qadarullah pengeluaran juga ikut bertambah karena tiba-tiba ada saja pengeluaran di luar pengeluaran primer atau pokok. Apakah ini indikasi harta yang diperoleh kurang berkah? Atau memang Allah takdirkan kita senantiasa merasa cukup dengan pemasukan yang diterima? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Silakan Ustadz untuk menjawab pertanyaannya. Memang tidak mutlak ya, tidak bisa kita mutlakkan dengan bertambahnya. Artinya Allah cukupi intinya itu. Ketika kita ada penghasilan bertambah, kemudian ada masalah lain bertambah, ya intinya di situ Allah Subhanahu wa taala mencukupi kita. Ya. Seandainya kita permasalahan bertambah, tapi penghasilannya tidak bertambah, kan itu masalah. Nimbul masalah baru. Nah, dari situ Allah Subhanahu wa taala ingin mencukupkan kita. Ya. Kamu punya masalah, tapi kamu juga punya uang. Ya, sehingga tidak minta dengan orang lain, tidak perlu ngutang dan lain-lain. Nah, itu juga termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita langsung vonis ini kurang berkah, tidak bisa. Bisa jadi itu adalah bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa jadi juga ya, bisa jadi juga kita katakan mungkin bisa jadi kurang berkah. Ya, tidak ada yang pasti seperti ini membuat kita senantiasa introspeksi diri. Ya, tidak ada kepastian kabar dari Allah Subhanahu wa taala, itu malah menimbulkan ibadah yang lain. Membuat kita introspeksi diri, apakah saya salah? Kemudian istighfar, atau introspeksi dirinya, alhamdulillah ya, syukur, nimbulkan syukur. Alhamdulillah, walaupun kita punya masalah, ternyata Allah bukakan pintu rezeki sehingga tutup semua. Nah, itu ternyata Allah, kadang kalau kita seperti itu, kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu ibadah yang lain. Dan itu kebaikannya kembali juga kepada kita. Ya. Oke. Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz ya. Ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah jaga dan selalu dalam rahmatnya. Afwan izin bertanya, apakah takwa yang membuka pintu rizki itu memiliki tingkatannya? Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan. Ya, boleh langsung dijawab Ustadz, Ya. silakan. Takwa itu bertingkat-tingkat memang. Takwa itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa rizki itu kan intinya kualitas. Ya, rizki itu intinya kualitas. Kalau dihitung dari kuantitas, ya siapa manusia yang merasa cukup dengan rizki? Tidak ada seorang pun. Tanya saja orang paling kaya di Palembang ini, apakah dia sudah cukup dengan penghasilan dia sehingga dia tidak perlu lagi kerja? Masih kerja. Tanya saja orang yang terkaya di dunia ini, apakah dia sudah puas, sudah cukup dengan apa yang dia capai sekarang? Belum. Ya. Kalau dari sisi kualitas, ya. Kalau dari sisi kualitas tidak ada manusia yang cukup. Sampai Nabi SAW mengatakan, seandainya manusia itu memiliki satu lembah emas, satu lembah, ya. Satu lembah itu besarnya seperti apa? Rumah kita emas semua, itu kan besar sudah. Ini satu lembah. Ya. Apa ya? Ini misal buku ini, emas ini sudah besar. Ya. Ada emas sebesar buku ini, emas 24 karat sebesar buku ini.
Itu sudah besar. Ada emas sebesar rumah kita, itu sudah besar. Ini ada emas, kata Nabi, 1 lembah. Ya. Apakah manusia akan bersyukur? Tidak bersyukur. Apakah manusia merasa cukup? Tidak cukup. Dia berpikir bagaimana nambah 2 lembah. Kata Nabi. Artinya kalau dari sisi kuantitas, harta itu tidak ada cukupnya. Nah, oleh karena itu yang kita kejar sekarang itu kualitas harta. Ya, kualitas hartanya yang dikejar. Kita yang kenal agama itu ngejar itu. Kalau ngejarnya kuantitas tadi, tidak ada cukupnya. Siang malam kita kerja 24 jam masih kurang. Nah, kualitas ini, kualitas harta ini memang berbanding lurus dengan kualitas ketakwaan. Nah, ketakwaan seseorang itu bertingkat-tingkat. Artinya keberkahan juga bertingkat-tingkat. Ya, artinya juga keberkahan itu bertingkat-tingkat. Ya. Ada orang yang hartanya sedikit, tapi manfaatnya bisa untuk 1 gang di rumah dia. Ya. 1 gang di rumah dia itu merasakan dampak kebaikan dari harta yang dia miliki. Dari ilmu yang dia miliki. Ya. Dari kebaikan yang dia punya. Itu merasakan orang. Ada yang 1 kampung merasakan. Ya. Jadi bukan cuma harta saja ya, ilmu. Apa macam-macam lah pokoknya. Itu semakin berkah, semakin luas dampak kebaikannya itu semakin merata. Sebagaimana Rasulullah SAW, keberkahan ilmu beliau, sealam semesta ini merasakannya. Keberkahan ilmu. Sealam semesta. Ya. Itu memang jadi, karena takwa Rasulullah, ya takwanya tinggi. Levelnya. Para sahabat demikian. Sampai kita sekarang merasakan. Para imam-imam juga demikian. Ya, sampai kita juga merasakan keberkahan ilmu mereka sampai sekarang. Bahkan ilmunya para ulama itu menjadi mata pencarian sebagian orang. Kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Ya. Jadi mata pencarian orang. Ilmu beliau mana dapat royalti beliau. Tapi orang hidup dari jual buku dia. Ya. Itu artinya keberkahan luar biasa dengan tingkat ketakwaan juga yang luar biasa. Ya. Ya, silakan. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan. Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang dari WhatsApp ya Ustadz ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, ilmu agama apa yang harus dipelajari terlebih dahulu, akhlak atau tentang cara sholat? Silakan dijawab Ustadz, tafadhol. Ya. Sebenarnya tidak bertabrakan ya. Hal ini tidak bertabrakan sebenarnya. Ketika orang belajar cara sholat, kan masih ada waktu yang lain dia bisa mempelajari adab. Artinya bisa dijalankan secara berbarengan. Lain cerita kalau itu tidak berbarengan ya. Misalnya dia cuma punya waktu 1 pekan itu belajar sholat. Tapi saya rasa sesibuk apa sih? Ya. Sesibuk apa? Misalnya sampai dengar YouTube pun tidak sempat. Ya. Agak sulit membayangkannya saya. Ya. Artinya bisa dipelajari ya. Bisa dipelajari secara berbarengan. Hari ini belajar tentang sholat, hari ini belajar tentang adab. Bahkan ya sholat itu memperbaiki adab kita. Ketika sholat kita berkualitas, nanti adab kita insya Allah berkualitas. Makanya para ulama mengatakan, seseorang yang karakternya masih rusak, jangan ditinggalkan sholat. Ya. Karena dia sholat terus. Nah, dengan sholatnya itu tanha anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah dia dari mengerjakan perbuatan yang fahsya, yang keji, dan yang buruk, yang mungkar. Ya. Tapi itu saya rasa bisa dipelajari bersama-sama ya.
Para ulama saja dulu, para ulama tapi contohnya Imam Nawawi punya 27 majelis satu hari belajar. Ya. Nah kita taruhlah satu pekan itu 3 majelis atau 2 majelis, 3 majelis pengajian. Ya. Itu bisa diupayakan. Atau 2 majelis pengajian satu pekan bisa. Cari di pengajian-pengajian mana yang lagi bahas tentang sholat, lagi bahas tentang adab, dibagi-bagi. Ya, saya rasa bisa demikian. Ya. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Kita lanjut lagi. Kira-kira masih ada 3 pertanyaan lagi Ustadz ya? Ya, nggak apa-apa. Kita habiskan ya. Ya, weekend santai juga. Ustadz, kenapa orang kaya yang sering korupsi, suap, artis TV dan lain-lain, mereka diberikan Allah kekayaan? Apa karena mereka sering sedekah atau bagaimana Ustadz? Terima kasih Ustadz. Ya. Silakan dijawab Ustadz Tafadhol. Ya. Dosa tanggung-tanggung sekalian ya. Itu korupsi itu masih dosa kecil dibanding syirik. Orang terkaya di dunia ini bukan orang muslim, itu lebih sadis lagi. Orang yang tidak nyembah Allah sama sekali, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang yang paling kaya di dunia. Itu dinamakan dengan apa? Apa ada yang tahu, lupa? Kok saya lupa jadi ingat. Istidraj, Ustaz. Istidraj, Masya Allah. Ya. Itu namanya istidraj. Ya. Istidraj itu seseorang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terbuka peluang ya melakukan dapat harta dunia, tapi dia tetap semakin didapat dunia, semakin dia merasa oh ini jalan yang benar ini. Ya. Buktinya orang Islam itu miskin-miskin. Saya ini dalam kekufuran saya kaya. Nah, itu lebih mengerikan lagi. Ya, lebih mengerikan lagi. Kalau seorang sudah dapat istidraj, dia rajin maksiat, tapi bisnisnya lancar. Itu ngeri. Itu justru Allah Subhanahu wa taala ingin menimpakan dia dengan azab, dia kaget, membuat dia kaget. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Tatkala orang itu melupakan peringatan Allah, tidak peduli lagi ini halal, ini haram, ini baik, ini merugikan orang lain, ini menzolimi orang, tidak peduli lagi. Kata Allah malah apa? Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Justru kami bukakan untuk dia peluang dari manapun. Ya, jual ini laku, buka ini laku, ya. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika dia merasa gembira, ya, gembira luar biasa dia, diliput media, jadi orang kaya, masuk Forbes, majalah Forbes, ya, catat ini orang terkaya, ngetop, tenar, bangga dia. Ahodnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kemudian kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Nah, itu kan lebih kaget lagi. Orang yang tahu-tahu lagi senang, tahu-tahu dapat siksa, itu kan kaget. Jadi tidak bisa kita, makanya dunia ini tidak bisa kita jadikan ukuran. Ya, kalau berbicara dunia sebanyak apapun itu dunia, sudah intinya. Ya. Nah itu memang harus kita renungi, ya kita ulang-ulang, kita sadari hakikat dunia. Sebanyak apapun dunia ya dunia namanya. Yang kata Nabi SAW, seandainya dunia ini lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, melebihi sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan Allah beri minum. Ternyata orang kafir bukan cuma Allah beri minum, Allah beri jadi orang yang paling kaya di dunia. Ya. Nah, artinya itu ya tidak bisa kita patokan. Biar saja orang dapat demikian. Ya, yang penting tadi kita dapat kualitas harta, bukan kuantitas. Itu yang sangat dibutuhkan. Justru dengan dapat harta yang sekian, kita merasa aman, merasa nyaman, anak-anak sehat, merasa bahagia di rumah. Ya, itu akur rumah tangga sana itu lebih nikmat. Ya, itu keadaan yang jauh lebih nikmat dibanding yang orang-orang tadi mendapatkan
kekayaan, dan kita juga tidak tahu ketenangan hati mereka seperti apa, tidak tahu kita. Ya, kondisi rumah tangga mereka seperti apa, anak-anak mereka seperti apa, tidak tahu. Ya. Oleh karena itu jadi bukan jadi satu patokan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala lebih cinta kepada mereka. Kalau seandainya orang kaya itu lebih mulia, misalnya yang paling mulia itu bukan para nabi. Ya. Kalau orang kaya itu adalah orang yang mulia, tentu para nabi itu bukan termasuk kualifikasi orang mulia. Tapi justru Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan para nabi dan rasul itu manusia-manusia paling mulia. Ya. Barakallahu fiik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ini agak di luar tema dari judul kajian kita pada hari ini Ustadz. Ya. Apakah imunisasi untuk anak baru lahir dan sampai batas umur 2 tahun itu wajib diimunisasi atau tidak boleh? Bagaimana pandangan menurut Islam tentang imunisasi ini Ustadz? Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustadz. Pertanyaan ini sebenarnya kurang pas ya ditanyakan kepada saya, karena ini dari sisi ilmu kedokteran. Kalau ditanya dari sisi apa ingredientsnya vaksin itu apa, kan saya tidak tahu, sehingga yang saya lakukan taklid. Ya, saya taklid kepada para ulama seperti ulama-ulama besar di Arab Saudi, ulama-ulama yang lain, ya, yang tidak mempermasalahkan vaksin. Ya. Bahkan saya baca sejarah itu dulu vaksin itu berasal dari Turki Utsmani. Dulu orang Eropa itu anti vaksin. Ya. Saya baca sejarah, orang-orang Eropa itu anti vaksin, tapi orang-orang Turki Utsmani Muslim itu yang menciptakan vaksin. Kemudian baru menyebar ke daratan Eropa, dan sekarang kondisi berbalik. Ya. Sebagian kaum muslimin anti vaksin, justru orang Barat juga masih banyak anti vaksin. Nah, kalau saya sendiri tidak masalah vaksin, ya tidak masalah. Dan saya dengar itu terbukti secara ilmiah dari teman-teman dokter dan dokter yang amanah, itu bahwa ada landasan ilmiah, dikaji secara ilmiah, yaitu memang bermanfaat dan mampu melindungi badan, ya, dan menimbulkan kekebalan pada badan terhadap virus-virus. Allah Ta'ala alam. Nah, Ustadz, barakallahu fiik. Pertanyaan yang tadi itu pertanyaan yang disampaikan pada penyuluhan vaksin kemarin, Ustadz. Oh, iya. Iya. Dan kalau vaksin yang kemarin, ya setahu saya sepertinya kalau tidak vaksin dipersulit ya. Yang lebih baik tentu, dan tidak, apalagi vaksin-vaksin yang seperti Sinovac itu tidak ada dampak sama sekali. Mungkin kalau yang vaksin yang lain, Moderna dan lain-lain, mungkin ada dampak demam. Tapi setahu saya justru Saudi itu Moderna. Ya, Moderna kalau Saudi. Justru Sinovac itu tidak diakui di Saudi. Sehingga kalau orang mau umroh, ketahuan pakai Sinovac, itu tidak bisa masuk. Walaupun justru Moderna ini yang dikatakan ini mengandung sesuatu yang haram. baik Ustadz. Ini pertanyaan yang terakhir Ustadz ya. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Kiat-kiat selalu merasa cukup dan bersyukur. Ini maksudnya, ini maksudnya kiat-kiat selalu merasa cukup dan bersyukur. Syukuran Ustadz. Iya. Tafadhol Ustadz, silakan dijawab. Di antaranya ini, sering ikut pengajian. Kalau ikut pengajian kan nanti tahu, oh akhirat itu seperti ini. Oh hakikat dunia itu seperti ini. Ya. Nah kalau tidak ada nasihat, tidak ada masukan, itu kan kita ini sehari-hari Bapak-Bapak Ibu-Ibu, kita itu interaksi dengan dunia kita kan intens. Kita ngantor, orang di kantor itu macam-macam. Bahkan bisa mereka mengadakan peluang untuk bagaimana ya kalau kita bikin markup, ya. Ini dana SPJ ini ditingkatkan nanti supaya kita dapat ini, macam-macam. Nah, 1 pekan itu intens kita dengan dunia ini, ya. Itu artinya kalau kita punya nasihat dari ini 1 pekan ini, hari Sabtu di nasihat. Dari Senin sampai Jumat itu tuh
tidak berimbang 1 hari nasihat itu dengan godaan 5 hari. Ya. Pasti kita juga goyah lama-lama. Iya ya, dunia itu memang kita butuhkan, tidak bisa kita ada dunia. Justru orang kadang-kadang sampai menganggap orang yang ngaji itu tidak imbang hidup dunia akhiratnya. Kamu ini mengutamakan akhirat, dunia juga. Padahal dia yang banyak dunia. Bukan orang yang ngaji itu yang banyak akhirat. Bukan, orang yang ngaji itu juga akhirat masih sedikit dibanding para sahabat dulu. Belum ada apa-apa. Belum ada seujung kuku. Ya. Tapi karena kita nih intens dengan dunia, tadi circle kita juga orang-orang ngomong tentang dunia terus. Di kantor orang ngomong tentang dunia, nanti di ketemu teman ngomong tentang dunia, nanti di tetangga-tetangga ngomong tentang dunia, sehingga dunia ini sangat dibutuhkan dalam benak kita. Tapi nasihat tentang agama tadi sedikit langsung. Ini menipiskan rasa cukup tadi. Nah, tapi kalau kita dapat nasihat pengajian, ya, ini, oh, Masya Allah, ternyata dunia ini tidak ada artinya di sisi Allah. Ya, bahwa dunia ini bakal kita tinggalkan, dunia ini fana, tujuan kita akhirat, ya, itu kehidupan yang abadi. Nah, bisikan seperti itu terus masuk, itu lama-lama kita kuat, ya, merasa oh dunia ya sudah, kita hidup di dunia butuh dengan dunia, tapi nanti ada kehidupan yang abadi yang lebih berhak lagi untuk dipersiapkan, terus kita pikir seperti itu. Jadi nasihat saya bagaimana memupuk kita merasa cukup, ya. Itu pertama tadi rajin pengajian, karena dengan pengajian dapat nasihat. Kemudian dengan pengajian itu kita dapat circle yang baru, ya, orang-orang yang membicarakan juga punya orientasi tentang akhirat. Ya. Jadi kita punya keseimbangan dalam pergaulan. Nah, kalau pergaulan tidak seimbang sudah gawat. Belum lagi ibu-ibu melihat tas ini, tas itu, aduh, pusing. Ya. Belum lagi melihat mobil tetangga macam-macam. Rumah orang, rumah teman sudah sudah pusing. Ya, kalau kita tidak punya circle yang memiliki orientasi ke akhirat. Ya. Barakallahu fiik Ustadz, jazakallahu khairan. Ustadz bisa dijawab satu pertanyaan lagi Ustadz? Ya, terakhir. Boleh. Ya, terakhir. Iya, insya Allah terakhirnya. Ya. Apakah umat muslim harus kaya Ustadz? Tafadhol Ustadz. Kalau harus tidak ya. Karena tidak berdosa tidak kaya. Tapi ya memang butuh kekayaan itu, banyak ibadah itu kita butuh kekayaan di antara seperti ya kita tahu juga sahabat-sahabat Rasulullah itu banyak, sebagian juga orang kaya. Ya makanya kenapa orang Arab itu, kenapa risalah Islam itu turun di Arab? Di antaranya karena orang Arab dermawan. Ya, orang Arab itu dermawan. Ini panjang kalau cerita. Intinya karena mereka kaya, mereka punya harta, mereka tidak sungkan-sungkan sedekah. Ya. Artinya butuh, memang harta itu butuh. Tapi kalau harus atau tidak tidak ada keharusan. Ya. Yang jelas kekayaan itu, penghasilan itu jangan sampai ya, penghasilan itu untuk menjaga kehormatan diri kita. Supaya kita tidak minta-minta ya, dengan orang lain. Tidak menundukkan diri kita di hadapan orang lain. Itu intinya itu. Kemudian intinya lagi penghasilan itu kita mampu menafkahi diri kita sendiri, nafkahi anggota keluarga kita. Ya, itu. Kemudian ya jelas butuh nanti ibadah, mau umroh, mau haji, ya butuh harta. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau tidak mampu sudah. Ya, tidak mampu sudah. Artinya tidak ada keharusan, ya sampai ya, kata-kata harus itu artinya kan harus itu ya harus ya. Nah, kalau sampai dikatakan harus tidak. Ya. Dan kemiskinan juga para sahabat miskin, ada sebagian dari mereka miskin. Sehingga tidak bisa kita katakan orang miskin ini, orang Islam itu miskin-miskin, mestinya harus kaya, tidak mesti seperti itu. Ya. Kita tidak seperti negara sosialis yang semua orang harus rata, harus dalam kehidupan yang rata seperti itu. Islam itu kehidupannya ada yang kaya, ada yang miskin sejak zaman dulu. Ya. Ya.
Nah, Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik, sepertinya sudah cukup ya, dan tidak ada lagi yang ingin bertanya. Kita tutup saja. Sebelum Umi Adel tutup kajian kita pada hari ini, Umi Adel mengambil sedikit faedah yang kita dapat dari kajian ini, yaitu tentang bersyukur ya. Dengan bersyukur kepada Allah dari apa yang kita dapat, maka Allah akan menambah keberkahannya kepada kita. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur dan diberkahi oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, kegiatan hari ini telah selesai. Tidak terasa kurang lebih 70 menit kita melaksanakan kajian pada hari ini. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Umi Adel ucapkan terima kasih wa jazakumullahu khairan kepada pemateri Ustadz Nur Fitri Hadi MA Hafizahullahu Ta'ala dan semua tamu undangan yang telah bergabung. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Insya Allah kegiatan kajian ini akan kita laksanakan 2 pekan lagi ya. Dan semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Wa barakallahu fikum. Dan sampai bertemu di kegiatan kajian online selanjutnya. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam.